Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas hadis-hadis tentang tafsir Al-Qur'an. Kita sudah sampai pada tafsir surat As-Saffat. Faqala al-muallif rahimahullah babun wa min surat As-Saffat, tafsir untuk surat As-Saffat. As-Saffat. Hadis 3228 dalam kitab saya. Dari Laits bin Ibnu Abi Sulaim. Ini seorang perawi yang dhaif. Maka ini saya kasih tanda garis bawah, tanda kedhaifannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min da'in, tidak ada seorang pun yang menyeru, da'a yang dia menyeru ila syai'in, kepada sesuatu apapun juga, illa kecuali kana adalah dia mauqufan, akan dihentikan yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Laziman lahu, dia akan melazimi sesuatu yang dia menyeru tadi. La yufariquhu, tidak akan memisainya. Wa in, meskipun da'a mengajak rajulun seseorang, rajulan orang yang lain. Thumma qara'a, kemudian membacalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalam Allah azza wa jalla, waqifuhum, dan hentikanlah mereka manusia. Innahum, sesungguhnya mereka itu mas'ulun, mereka akan ditanya, yaitu disuruh mempertanggungjawabkan atas amal-amal mereka. Maka kifu, berhenti, tahanlah mereka, hentikan mereka. Ini maksudnya adalah di dekat as-sirat, di dekat jembatan sebelum neraka jahanam. Malakum la tanasarun, kenapakah kalian itu tidak saling tolong menolong sesama kalian? Nah, ini hadisnya dhaif, maka Imam Tirmidzi mengatakan gharib sebagaimana biasa. Kalau dikatakan gharib saja itu berarti dhaif, ya. Tapi isinya benar, bahwasanya setiap kita akan disuruh mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Nah, kita mengajak kepada kebaikan, ya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau mengajak kepada hal ini, ya, apakah ikhlas ataukah tidak. Kemudian mengajak kepada keburukan atau kesesatan juga sama, ya. Mengajak kepada kelompok tertentu, nah, nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Ngapain kamu ngajak ke sana ke sana? Nah, padahal kita hanya disuruh untuk mengajak kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk kelompok tertentu, tidak. Berikutnya 3229, ini juga dhaif karena di sini ada rajulin, seorang laki-laki, tidak jelas, berarti kan dhaif. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kalam Allah taala. Wa arsalnahu, dan kami mengutus dia ini adalah Nabi Yunus, ila mi'ati alfin, kepada 100.000 orang, 100.000 umat, au bahkan yazidun, mereka lebih banyak daripada itu. Kata-kata au biasanya artinya atau, tapi di sini artinya bahkan, ya. Karena ada jumlah, kemudian disebutkan jumlah yang lebih banyak lagi. Nah, 100.000 bahkan lebih. Lebihnya itu berapa? Nah, ini dijelaskan oleh Nabi. Qala, Nabi mengatakan isruna alfan, 20.000. Nah, berarti mi'ati alfin, 100.000, au yazidun, bahkan tambah 20.000, sehingga totalnya 120.000, itu jumlah umat Nabi Yunus. Nabi Yunus itu beliau pernah meninggalkan umatnya. Kenapa? Karena marah sama umatnya. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat, idzahaba mughadiban. Surat Anbiya ayat 87. Wa dhannun, ingatlah ketika Nabi Yunus, dia itu pergi marah kepada kaumnya. Kemudian dia mengira bahwasanya kami Allah tidak akan menyempitkan terhadap dirinya. Akhirnya dia dimakan ikan, maka dia menyeru dalam kegelapan-kegelapan perut ikan, bahwasanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya dikabulkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesusahan,
kemudian dikirim kepada umat yang lebih banyak lagi, yaitu 120.000. Nah, maka kalau seseorang itu berbuat salah, kemudian dia kembali memperbaiki diri, akan diberi nikmat yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yunus setelah dia menyadari bahwa dia salah, maka dia kemudian tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun kembali memberikan umatnya kepada beliau, bahkan dikasih umat yang lebih banyak lagi. Nah, itu kisahnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Tapi hadis ini memang derajatnya dhaif ya. Jadi apakah betul tambahannya ini 20.000? Nah, belum tentu karena hadisnya dhaif. Seandainya hadisnya sahih ya kita yakini 100%. Berikutnya 230, ini pun juga dhaif karena di sini ada perawi Hasan dari Samurah. Dan sudah sering dijelaskan bahwa Hasan meriwayatkan dari Samurah ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah sambung ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak sambung. Karena Hasan hanya mendengar dari Samurah satu hadis, yaitu hadis tentang akikah. Nah, ini kan hadis tentang tafsir, berarti dia tidak mendengar, maka sanadnya tidak sambung. Meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kalam Allah Taala, waja'alna, dan kami telah menjadikan dzurriyyatahu, keturunannya, humul baqin, merekalah orang-orang yang tersisa. Nah, hu ini kembali kepada siapa? Kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian siapa yang dimaksud dzurriyyah? Keturunannya ini siapa? Nah, maka dijelaskan, qala, beliau mengatakan, ini surat As-Saffat ayat 77. Yang pertama adalah Ham, anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah Sam, anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Yang ketiga adalah Yafith, anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Fitha. Nah, jadi Yafith bukan Yafin, bukan Yafib dan lain-lainnya. Tapi karena hadisnya ini dhaif, maka tidak bisa kita yakini kebenarannya. Tapi memang dalam sejarah terkenal, Pak. Tapi saya jujur ya, ini dhaifnya tidak 100%, artinya tidak semua ulama mendhaifkan. Karena tadi, Hasan dari Samurah ini mendengar atau tidak diperselisihkan. Ada yang mengatakan mendengar, berarti sanadnya sambung. Ada yang mengatakan tidak mendengar, berarti sanadnya putus. Kalau Imam Tirmidzi mengatakan hadithun hasan. Kenapa Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan? Karena beliau menganggap Hasan ini mendengar dari Samurah. Jadi madhabnya Imam Tirmidzi bahwasanya Hasan dari Samurah sambung sehingga tidak masalah sama sekali ini. Nah, adapun Yafid ini ada beberapa riwayat ya. Riwayat yang pertama Yafid pakai ta, riwayat yang kedua Yafid pakai sa. Bitta iwasa. Ada riwayat ta, ada riwayat sa. Wa yuqalu Yafid. Ini riwayat yang ketiga. Ada juga yang mengatakan Yafid berarti pendek ya. Tidak Yafid begitu. Nah, kemudian apa yang dimaksud al-baqin? Mereka yang tersisa. Keturunannya Nabi Nuh adalah yang tersisa. Karena Nabi Nuh bersama rombongannya, setelah turun dari kapal, maka semua umat Nabi Nuh yang kafir semuanya sudah mati. Sehingga di atas muka bumi hanya tersisa orang-orang yang bersama Nabi Nuh di atas kapal. Setelah itu, semua umatnya Nabi Nuh yang muslim, yang naik kapal kemudian turun tadi, semuanya mati. Tersisa anak-anaknya Nabi Nuh saja yang tidak mati, yaitu Ham, Sam, Yafith. Sehingga seluruh manusia setelah masa Nabi Nuh itu pasti salah satu keturunan dari tiga orang ini. Panjenengan-panjenengan ini orang Jawa. Nah, silahkan cari nasabnya, Pak. Kemana? Apakah ke Ham, apakah ke Sam, apakah ke Yafith? Berarti kita ini semuanya keturunan Nabi Nuh. Kita ini Habib-Habib, Pak. Keturunan Nabi loh, Pak. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, tapi istilah Habib itu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya keturunan Nabi Nuh bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasanya tidak disebut Habib ya. Ya mau disebut Habib enggak apa-apa, kita juga keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ada penjelasan dari Sa'id bin Musayyab bahwasanya bahwasanya tiga anak ini masing-masing melahirkan tiga anak. Maka Sam ini melahirkan tiga generasi. Orang Arab, orang Persia, orang Romawi. Nah, ini semuanya keturunan dari Sam. Dan ini tiga golongan ini semuanya mirip-mirip. Ganteng-ganteng, putih-putih. Orang Arab kan putih, mancung. Persia, Iran juga putih, mancung. Romawi, Amerika juga putih, mancung. Ini generasi-generasi besar, Pak.
bangsa-bangsa besar, Arab, Persia sama Romawi. Kalau Ham itu yang sebaliknya, Pak. Itu adalah orang-orang hitam, orang Kipti Mesir, orang Sudan, orang Barbar. Barbar itu Amazigh. Amazigh itu artinya orang-orang merdeka. Nah, ini adalah keturunan keturunan Ham bin Nuh alaihi salatu wasallam. Untuk Yafith, ini adalah anaknya lebih ngeri lagi. Orang-orang Turki yang besok di akhir zaman mereka akan memerangi umat Islam. Kemudian orang-orang Sokolibah itu Slavia atau Eropa kalau zaman sekarang. Kemudian Ya'juj Ma'juj, istilahnya orang-orang itu Gog Magog. Ya. Gog itu Ya'juj, Ma'juj itu Magog. Nah, jadi Ya'juj Ma'juj itu juga keturunan manusia, keturunan Nabi Adam, tapi dari jalur Yafith bin Nuh alaihi salatu wassalam. Sayangnya di sini tidak disebutkan Jawa, Pak. Nah, kira-kira Jawa masuk yang mana, tuh, Pak? Pilih pundi, Pak? Arab ya ora pesek nggih. Tapi yang Sudan nggih mboten terlalu ireng. Mungkin ya juz majuz kita ini, Pak. Wah, bahaya ini. Pokoknya wallahu a'lam nggih. Yang jelas kata para ulama, semua manusia setelah itu keturunan Nabi Nuh berdasarkan ayat ini tadi. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Maka yang tersisa di atas muka bumi itu semuanya adalah dzurriyyahnya keturunannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Hadisnya kan dhaif. Oh, tidak dhaif 100%. Ini tadi kan ada yang mengatakan hasan. Selain itu, ini hanya dhaif dari sisi penyebutan nama-nama ini saja. Tapi kalau ayatnya tidak mungkin dhaif. Ayatnya pasti sahih. Jadi sudah benar bahwa seluruh manusia yang ada sekarang ini keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya para ulama tafsir mengatakan seluruh umat Islam selain anaknya Nabi Nuh setelah turun dari kapal mereka mati. Karena di sini Allah mengatakan zuriyahnya Nabi Nuh saja yang tersisa di atas muka bumi. Berarti selain mereka adalah mati. Sebenarnya anaknya Nabi Nuh masih ada satu lagi, yaitu siapa? Kan'an. Tapi Kan'an kan sudah mati karena dia ikut termasuk orang-orang yang kafir. Kan'an bin Nuh tidak masuk yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 231 sanadnya sama, yaitu dari Hasan dari Samurah, sehingga ini sanadnya pun diperselisihkan tadi. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sam itu adalah bapaknya orang-orang Arab. Nah, kalau tambahan dari Sa'id bin Musayyab tadi, plus Persia plus Romawi, 3 bangsa. Ya, karena setiap anak melahirkan 3 bangsa. Adapun Ham itu adalah bapaknya orang-orang Habasyah, Ethiopia. Nah, sesuai penjelasan Sa'id bin Musayyab tadi, orang-orang hitam. Ya. Kipti, kemudian apa tadi? Ada Sudan, itu juga kemudian Amazigh, ini orang-orang hitam rata-rata. Kemudian Yafith ini adalah bapaknya orang Romawi. Nah, ini yang berbeda dengan penjelasan Sa'id bin Musayyab tadi. Kalau Sa'id bin Musayyab mengatakan Yafith ini bapaknya Turki, kemudian Sokolibah atau Eropa, kemudian Gog Magog, Ya'juj Ma'juj ya. Tapi di sini malah dikatakan bapaknya orang-orang Romawi. Makanya wallahu a'lam benar atau tidaknya ini masih diperselisihkan karena sanadnya ini tadi dari Hasan dari Samurah, ini sanad yang bermasalah. Sampai di sini sudah selesailah tafsiran untuk surat As-Saffat. Kita menginjak pada surat baru, babun wa min surati Shad, surat Shad 32. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia mengatakan maridho telah sakit Abu Talib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'atuhu maka datang kepada Abu Talib Quraisy, kabilah Quraisy. Waja'ahu dan datang kepada dia juga An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa orang sakit itu hendaklah kita jenguk meskipun dia kafir, Pak. Nah, kalau dia kafir, maka kita menjenguknya dalam rangka mendakwai kepada Islam. Nah, ini Abu Talib sakit dijenguk oleh Nabi untuk didakwai kepada Islam. Wa inda Abi Talib dan di samping Abu Talib majlis rajulin. Ada majlis untuk seseorang. Artinya ada satu tempat yang hanya cukup untuk satu orang. Untuk 2 orang enggak cukup. Faqama Abu Jahlin, maka berdirilah Abu Jahil di tempat tadi kayyamna'ahu supaya mencegah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Jahal sudah paham ya, ini Muhammad datang pasti akan dakwah. Nah, mereka khawatir kalau Abu Talib ikut dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihalang-halangi ya. Qala wa syaqauhu dan mereka itu mengadu Nabi Muhammad ila Abi Talib kepada Abu Talib ya. Jadi mengeluhkan ya Muhammad itu gini, Muhammad itu gini.
Faqala maka Abu Talib mengatakan, ya bena akhi, wahai anaknya saudaraku, wahai ponaanku, ma turidu apa yang kamu inginkan min qaumika dari kaummu orang-orang Quraisy? Qala Nabi menjawab, ini sesungguhnya aku uridu menghendaki minhum dari mereka kalimatan wahidah. Cuma satu kalimat saja. Jadi saya tidak menyuruh banyak-banyak. Udah, ucapkan satu kalimat ini yang saya minta dari kaum orang-orang Quraisy. Tadinu yang akan taat atau tunduk lahum kepada orang-orang Quraisy biha dengan sebab kalimat tadi al-arabu orang-orang Arab. Nah, jadi dijamin oleh Allah. Kalau orang-orang Quraisy itu masuk Islam, semua orang-orang Arab pasti akan tunduk kepada orang-orang Quraisy. Karena ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nabi pasti menang, berarti umatnya yang muslim juga menang. Wa tuaddi dan menyerahkan ilaihim kepada mereka orang-orang al-ajamu orang-orang ajam al-jizyah akan upeti, yaitu kalau tidak mau masuk Islam. Orang-orang ajam zaman dulu siapa? Yaitu orang-orang Persia sama Romawi. Nah, Persia Romawi itu adalah ahli kitab, Pak. Sehingga yang boleh membayar jizyah itu hanyalah ahli kitab, bukan semua orang-orang kafir. Orang kafir kalau dia itu penyembah berhala, maka tidak bisa membayarkan jizyah. Bisanya masuk Islam. Tapi kalau ahli kitab, boleh milih ya, masuk Islam atau bayar jizyah. Nah, maka di sini al-ajam, itu yang dimaksud adalah ahlu kitab. Orang-orang yang ahli kitab. Tidak semua orang-orang ajam yang kafir. Adapun dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang jizyah, Allah mengatakan minalladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyah. Surat At-Taubah ayat 29. Nah, ini dalil bahwasanya yang boleh membayar jizyah hanya saja ahli kitab tok, yang lainnya enggak boleh. Mereka harus masuk Islam. Qala maka Abu Talib bertanya, kalimatan wahidah? Betul itu cuma satu kata, satu kalimat? Qala beliau menjawab, iya, kalimatan wahidah, satu kalimat saja. Qala beliau menjelaskan lagi, ya am, wahai pamanku Abu Talib. Yaqulu, mereka hendaklah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ini kan cuma satu kalimat, Pak. Cuma suruh ngomong satu kalimat aja kok susah. Susahnya apa sih? Nah, susahnya karena tidak dapat hidayah tadi. Faqalu maka mereka kemudian mengatakan, ilahan wahidan, satu Tuhan. Enggak cukup. Ma sami'na bihadza. Kami tidak pernah mendengar ucapan seperti ini fil millatil akhirah, pada agama yang terakhir. Nah, agama yang terakhir ini apa? Diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan agama Nasrani. Karena sebelum Nabi Muhammad muncul adalah Nabi Isa. Berarti agama Nasrani. Kemudian pendapat yang kedua, yang dimaksud agama terakhir itu adalah agamanya orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy kan mengikuti nenek moyangnya kan. Nenek moyangnya menyembah apa? Berhala. Nah, maka kami tidak pernah mendengar ada Tuhan satu, enggak ada ya. Namanya Tuhan banyak, Lata, Uzza dan sebagainya. In hadza illa ikhtilaq. Sungguh ini adalah kebohongan. Buat-buatan Muhammad saja, ya, membuat-buat kebohongan. Qala fanazala maka turunlah fihim tentang mereka tadi Al-Qur'an, ayat Qur'an surat Shad. Shad, tidak ada yang tahu maknanya selain Allah. Wal Qur'ani, demi Al-Qur'an, dzikr, yang memiliki kemuliaan. Az-zikr ini boleh diartikan kemuliaan, boleh diartikan peringatan. Karena kalau kita mengikuti Quran pasti kita mulia. Maka disebut dzikr. Karena isinya Quran adalah peringatan, maka disebut az-zikr. Nah, maka az-zikr di sini bisa bermakna asy-syaraf, artinya apa? Kemuliaan, bisa bermakna at-tadhkirah, yaitu peringatan. Ini dua tafsiran semuanya benar, karena dalam bahasa Arab memang satu kata itu bisa dua makna. Bal bahkan alladzina kafaru, orang-orang kafir itu fi izzatin, di dalam kesombongan, wasyiqaqin, dan menyelisih, yaitu menyelisih kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah sampai menirukan ucapannya orang-orang kafir tadi. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Ini tafsiran dari kesombongan tadi, Pak. Kesombongannya apa? Kesombongannya ini. Mereka mengatakan, kami tidak pernah mendengar dakwah seperti ini dalam agama yang terakhir. Ini hanyalah bualan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya derajatnya sahih ya. Nah, karena itu kadang-kadang ya ayat-ayat Quran itu turun
turunnya itu sesuai dengan kejadian yang ada. Mereka ngomong apa, kemudian turun ayat. Ini kata Imam Tirmidzi hadisnya hasan sahih. Tapi kata Syekh Albani hadisnya dhaif. Ini saya kasih tanda garis bawah. Tapi saya tadi belum sempat mencari sebab kedhaifannya menurut Syekh Albani apa. Tapi kita mengikuti pendapat siapa? Al-Imam Tirmidzi enggak apa-apa ya mensahihkan hadis ini. Berikutnya 3233 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani telah datang kepadaku al-lailata tadi malam Rabbi pemeliharaku tabaraka wa taala fi ahsani surah dalam rupa yang terbagus." Ahsibuhu fil mana? Perawi mengatakan saya kira itu maksudnya dalam tidur. Ya memang benar. Jadi bukan Allah datang langsung pas Nabi jaga, bukan. Tapi dalam kondisi Nabi sedang tidur, kemudian didatangi oleh Allah alias mimpi ketemu Allah. Dan ini hadisnya sahih, menunjukkan bahwasanya Allah itu bisa dilihat, tapi hanya dalam mimpi, Pak. Kalau dalam kondisi terjaga, tidak bisa. Mata kita terhijab, sehingga tidak bisa melihat Allah. Bisanya melihat Allah nanti di akhirat. Nah, tapi kalau dalam mimpi, bisa. Dan ini Nabi melihatnya fi ahsani surah, dalam rupa yang terbaik. Jadi Allah rupanya sangat indah. Rupanya bagaimana? Enggak dijelaskan oleh Nabi. Pokoknya rupanya indah. Ada juga yang mengatakan fi ahsani surah pada rupa yang paling indah bukan rupanya Allah, tapi rupa saya dalam mimpi tadi indah sekali. Nah, sehingga ini ada dua tafsiran. Meskipun zahirnya yang dimaksud ahsani surah ya ini Allah. Karena di sini kan Rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah. Nah, berarti Allah itu yang rupanya bagus, yang bentuknya bagus. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, hai Muhammad, hattadri, apakah kamu tahu fima dalam masalah apa yahtasimul malaul a'la?" Para malaikat yang ada di atas itu bertengkar. Bertengkar maksudnya apa? Berselisih pendapat. Ini yang berkaitan dengan surat apa tadi? Shad, ya. Kalau kita lihat dalam surat Shad, kita akan menemukan kata-kata al-mala'ul a'la. Mari kita cek ya. Nah, ini surat Shafat ada kata-kata al-mala'ul a'la. Demikian juga pada surat Shad ada yaitu maka naliya min ilmin bil mala'il a'la idh yakhtasimun. Saya tidak punya ilmu terhadap kelompok yang ada di atas yaitu para malaikat ketika mereka itu berselisih pendapat. Jadi ilmunya Nabi Muhammad juga terbatas, Pak. Ketika para malaikat berselisih tentang apa, ditanya oleh Allah, beliau enggak tahu, saya enggak tahu. Karena ilmu beliau terbatas, tidak seperti ilmunya Allah. Qala qultu, maka beliau menjawab, la, saya tidak tahu apa perselisihan mereka. Fawada'a, lalu Allah meletakkan yadahu, telapak tangannya Allah, baina katifaya, di antara kedua tulang punggungku, belakang sana. Hatta wajatu, sehingga aku mendapati berdaha dinginnya telapak tangan Allah baina sadiyaya, antara kedua susuku. Ya, jadi dipegang bagian punggung tapi ademnya nembus sampai dada. Au qala, atau Nabi mengatakan fi nahri, sampai nahar. Nahar itu bagian atas dari leher. Ini namanya nahar. Setelah dipegang oleh Allah, fa'alimtu, maka saya jadi tahu ma fis samawat, semua yang ada di langit-langit, wa ma fil ardi, semua yang ada di bumi. Jadi ilmu gaib disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa, Pak, Allah itu menyingkapkan ilmu gaib yang ada di langit bumi. Terserah Allah, ya. Tapi kalau kita bukan nabi enggak mungkin bisa dilakukan seperti ini. Ini khusus untuk para nabi. Qala ya Muhammad, wahai Muhammad. Diulangi lagi pertanyaannya. Hatta tadri fima yahtasimul mala'ul a'la. Kamu tahu tidak tentang apa berbeda pendapatnya kelompok yang ada di atas yaitu para malaikat? Qultu, saya menjawab, "Na'am, ya, saya tahu sekarang." Fil kafarat. Mereka berselisih tentang kafarat yaitu penghapus-penghapus dosa. Nah, kemudian dijelaskan oleh Nabi, kafarat itu ada 3. Wal kafaratu, dan penghapus-penghapus dosa itu adalah yang pertama al-mukthu, tinggal atau duduk fil masajid, di masjid-masjid, ba'da shalah, setelah salat fardu, untuk menunggu salat fardu berikutnya. Jadi maksudnya menunggu salat setelah salat. Demikian tafsiran para ulama. Jadi tidak hanya duduk zikir, bukan, Pak. Tapi duduk zikir sampai menunggu salat berikutnya. Kita bisa duduk habis subuh sampai duhur. Bisa duduk habis duhur sampai asar. Bisa duduk habis asar sampai maghrib. Bisa duduk habis maghrib sampai isya. Bisa duduk habis isya sampai subuh. Kira-kira penak yang mana, Pak?
Maghrib Isya nih, paling gampang nih. Jadi kita-kita ini kan orang-orang lemah imannya. Nah, sehingga paling-paling ya maghrib isya nih. Kita disuruh isya sampai subuh, mungkin kuat nih. Kelingan bojo nih dan sebagainya nih. Nah, maka nggak apa-apa. Kita duduk pada maghrib sampai isya ini udah lumayan. Ya. Kalau bisa antum keliling Solo, Pak. Ya. Jadi kalau hari Ahad pengajian di sini. Nah, hari Senin mana cari pengajian. Pokoknya habis maghrib sampai isya itu berada di masjid kalau bisa. Ya. Kemudian yang kedua, wal masyu dan berjalan alal akdam dengan telapak kaki ilal jamaat kepada salat-salat jamaah. Nah, jadi paling afdolnya pakai telapak kaki, Pak. Enggak pakai motor. Besok mau praktek mau mboten? Melaku kabeh. Itu lebih afdol ya. Tapi tidak harus ya. Tapi memang kalau pakai telapak kaki lebih afdol, maka dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sejumlah telapak kaki kita, apa jumlah jalannya telapak kaki kita. Yang ketiga wa isbaghul wudu dan menyempurnakan wudu fil makarih pada saat yang tidak disukai. Maksudnya pada saat musim dingin. Kalau pas dingin kan malas berwudu. Ya. Saya pernah wudu di daerah Malang, Batu Malang. Ya. Nah, itu ketika tangan saya masukkan ke air itu perasaan saya seperti masuk air es, Pak. Sampai bergetar begini saking dinginnya. Nah, pas seperti itu kita masih menyempurnakan wudu, itu adalah penghapus dosa. Wa man fa'ala dzalik dan barang siapa yang melakukan itu semua tiga hal tadi, asya bi khairin, dia hidup dalam kebaikan, wa mata bi khairin dan juga mati dalam kebaikan alias mendapatkan husnul khatimah. Nah, maka sekarang kita duduk di masjid pada maghrib sampai isya, mudah-mudahan semua kita matinya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang penting tiga ini dilazimi terus ya, pasti dijamin oleh Nabi ini matinya dalam kebaikan. Terus dosanya gimana? Wakana dan adanya dia min khati'atihi dari dosa-dosanya kayaumi waladathu ummuh seperti ketika di hari dilahirkan oleh ibunya alias dosanya bersih total. Kemudian Allah mengatakan lagi waqala ya Muhammad wahai Muhammad idza shallaita kalau kamu sudah selesai salat faqul maka ucapkanlah doa. Ini doanya Pak, habis salat Pak. Dan ini perlu kita lazimi setiap habis salat 5 waktu. Dan ini dalil yang sangat jelas bahwasanya setelah salat itu ada doa. Adapun sebagian orang berpendapat habis salat tidak ada doa, itu karena tidak pernah membaca hadis ini atau dia tidak paham hadis ini. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama, idza shallaita jika kamu telah salat, berarti sudah selesai salatnya. Faraghta minas shalah, udah selesai salat, nah ucapkan doa. Tapi memang doa setelah salat itu urutannya dibaca setelah zikir. Ya. Sehingga kalau yang dimaksud tidak ada doa setelah salat, maksudnya setelah salam langsung, ya betul. Setelah salam itu adanya zikir. Ya. Baru setelah zikir kemudian kita berdoa. Allahumma ya Allah inni as'aluka sesungguhnya saya minta kepada engkau 4 hal. Yang pertama fi'lal khairat, bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi melakukan kebaikan itu perlu taufik, Pak. Tanpa taufik nggak bisa kita. Ya. Kita pengen melakukan, tetapi nggak dikasih taufik. Akhirnya tidak melakukan. Contohnya gampang. Jam 3 kita mendengar adzan malam. Ya. Matanya melek. Ya. Kalau tidak dapat taufik, pasti turu meneh. Gini apa betul? Main ketap-ketip tak. Ya. Tapi karena tidak dapat taufik, tidak bisa fi'lal khairat. Turu meneh. Ya. Yang kedua, watarkal mungkarat. Dan meninggalkan kemungkaran. Ini juga perlu taufik, Pak. Karena seringkali kita ini mengetahui ini maksiat, ini dosa, tapi kadang-kadang masih apa? Melanggar. Nah, itu berarti kita tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wahubbal masakin dan mencintai orang-orang miskin. Kenapa Nabi berdoa supaya bisa mencintai orang-orang miskin? Karena ternyata orang-orang miskin ini dalam satu riwayat tetapi dhaif, mereka punya kedudukan tinggi besok di akhirat. Nah, kalau kita mencintai mereka di dunia, nanti kita akan dapat manfaatnya besok di akhirat. Itu hadisnya dhaif tapi maknanya sahih. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya orang-orang miskin itu yang pertama kali masuk surga. Nah, berarti mereka punya kemuliaan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa idza aratta dan jika engkau menghendaki bi ibadika terhadap hamba-hambamu fitnatan satu fitnah atau kesesatan, faqbitni maka matikanlah saya ilaika kepada engkau ghaira maftun tanpa saya ini mendapatkan kesesatan tersebut ya. Jadi kesesatan merajalela, maka kita minta kepada Allah supaya kita mati dalam kondisi aman tidak mendapatkan kesesatan itu. Lebih baik mati aman daripada hidup tapi dalam kesesatan. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Dan kesesatan itu banyak, Pak.
Salah satunya adalah di kalangan pesantren-pesantren itu diajarkan misalnya ilmu tarekat. Kemudian kiainya ngawur. Ini tarekatnya supaya mantap, supaya ilmunya segera masuk, maka kamu harus telanjang di hadapan saya. Muridnya cewek suruh telanjang. Suruh apa namanya ngemot apanya gitu. Masya Allah. Itu termasuk kesesatan ya. Alhamdulillah kita ini pelajarannya bukan apa tarekat-tarekat, tapi langsung Quran hadis. Dan saya perhatikan orang-orang yang biasanya terperosok di dalam kesesatan pengajaran seperti tarekat dan sebagainya, itu rata-ratanya adalah tidak pelajari Quran, tidak pelajari sunnah. Maka sesuai sabda Nabi ya, saya tinggalkan dua, kalau kalian pegang teguhi, tidak akan tersesat. Nah benar, kalau kita pelajari Quran, pelajari sunnah, dan benar-benar mengamalkannya, tidak mungkin tersesat. Nah, kenapa mereka itu kok bisa santriwati mau-maunya diajak kiainya tidur bareng? Padahal kan jelas dalam hadis, nggak boleh laki perempuan berada dalam satu tempat yang sendiri, nggak boleh haram. Sehingga kalau tahu hadis pasti diajak nggak mau, Pak. Ini dikatakan katanya supaya tarikatnya masuk. Kita katakan nggak mungkin Pak ya Anda bohong pasti. Sabda Nabi aja begini. Tapi karena tidak pelajari Quran hadis, akhirnya dibohongi gitu mau. Nah, ini termasuk maftun ya, orang yang terfitnah. Nah, mudah-mudahan kita terjaga dari fitnah-fitnah tersebut. Nah, caranya adalah pelajari Quran dan Sunnah. Qala, kemudian beliau mengatakan, Rasul mengatakan, wad darajat, adapun darajat-darajat, ini juga diperselisihkan oleh para malaikat. Jadi malaikat berselisih dua hal, tentang kafarat dan tentang darajat. Nah, sekarang tentang darajat, yaitu yang meninggikan derajat di surga. Adalah yang pertama ifsya'us salam, menyebarkan salam. Yang dimaksud menyebarkan salam itu setiap ketemu muslim kita salam, kenal atau tidak tetap salam. Nah, itu menyebarkan salam, Pak. Maka ini perlu kita hidupkan di tengah-tengah ke tetangga-tetangga kita dan di kampung kita dan di keluarga kita. Masuk rumah salam, ketemu sesama muslim salam. Yang kedua adalah it'amut ta'am, memberikan makanan. Nah, maka orang-orang melakukan Jumat berkah itu enggak ada masalah, bukan bid'ah. Karena ini termasuk bab muamalah, ngasihnya kapan bebas terserah. Nah, kenapa mereka pilih hari Jumat? Pertama karena hari Jumat hari yang paling afdal. Yang kedua karena Jumatan kumpul orang banyak sehingga mudah untuk ngasih makanan, enggak ada masalah. Kemudian yang ketiga adalah wassalatu bil lail, salat malam, wan nasu niyam, ketika orang-orang sedang tidur terlelap. Nah, ini yang meninggikan derajat kita di surga dengan sangat tinggi sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi yang lain. Beliau mengatakan, "Wa'lam, ketahuilah wahai Muhammad." Ini perkataan Jibril kepada Nabi ya. Wa'lam, ketahuilah wahai Muhammad, anna syarafal mu'min, bahwasanya kemuliaan orang beriman itu adalah qiyamuhu bil lail. Qiyamul lailnya, tahajudnya. Nah, sehingga semakin kita itu tahajudnya bagus, semakin kita itu mulia atau tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka syaraf, kemuliaan di hadapan Allah dengan tahajud, itulah yang dimaksud darajat atau derajat yang tinggi pada hadis ini. Nah, sehingga derajat ini bukan derajat di dunia, Pak. Ini adalah derajat di akhirat. Karena ini bicara tentang kondisi orang mukmin besok di akhirat, derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita sebisa mungkin mengamalkan tiga ini ya. Menyebarkan salam, memberikan makanan, kemudian sholat malam pada waktu orang-orang sedang tidur. Memberikan makanan termasuk ketika kita korban besok Idul Adha, ya, kita bagi-bagi dagingnya, mengambil sedikit saja dari korban kita. Berikutnya, ini hadisnya sama, dan waktunya tinggal sedikit, nggak apa-apa, saya baca tapi langsung terjemah supaya cepat. 3234. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepadaku pemeliharaku yaitu dalam mimpi pada rupa yang terbagus. Lalu beliau mengatakan, wahai Muhammad, maka saya menjawab, labbaik, saya penuhi panggilanmu selalu, wahai Rabbku, wa sa'daik, dan saya siap membantu atau melakukan perintahmu selalu. Qala, Allah mengatakan, dalam masalah apa bertengkar atau berbeda pendapatnya kelompok yang ada di atas yaitu para malaikat? Maka saya menjawab, wahai pemeliharaku, saya tidak tahu.
Lalu Allah meletakkan telapak tangannya di antara kedua tulang punggungku, maka saya pun mendapati dinginnya telapak tangan tadi di antara kedua susuku. Lalu saya pun mengetahui apa saja yang ada antara timur dan barat. Nah, kalau tadi apa saja yang di langit dan di bumi. Nah, kalau di sini antara timur dan barat sama ya. Lalu beliau mengatakan, "Wahai Muhammad," maka saya jawab, "Labbaika wa sa'daik." Lalu dia mengatakan lagi, dalam masalah apa berbeda pendapatnya malaikat yang ada di atas? Saya mengatakan dalam dua hal, yaitu dalam derajat dan dalam kafarah. Dan dalam naqlil aqdam, memindah telapak kaki, maksudnya melangkahkan kaki, ilal jamaat kepada salat-salat jamaah. Wa isbaghil wudu dan menyempurnakan wudu fil makruhat dalam kondisi yang tidak disukai, yaitu ketika musim dingin. Wantidhari salati ba'da salat dan menunggu salat setelah salat. Maksudnya menunggu salat fardu setelah salat fardu. Nah, ini menjelaskan kalimat yang tadi, Pak. Makanya di sini kita menggunakan kaidah ya. Kaidahnya apa kaidahnya? Al haditsu yufassiru ba'duhu ba'dan. Kaidah. Al haditsu, hadis Nabi itu yufassiru ba'duhu ba'dan. Sebagiannya menafsirkan kepada sebagian yang lain. Pada hadis sebelumnya tadi dikatakan duduk di masjid setelah sholat. Nah, apa yang dimaksud duduk di masjid itu? Apakah setelah sholat kemudian kita zikir 333, kemudian berdoa, kemudian pulang? Ternyata bukan itu. Ternyata yang dimaksud adalah ini tadi, menunggu sholat setelah sholat. Dan yang dimaksud sholat, sholat fardu, menurut penjelasan para ulama. Sehingga maghrib sampai isya, contohnya. Dan barang siapa yang menjaga atas amalan-amalan ini, maka dijamin dia hidup dalam kebaikan, mati dalam kebaikan, dan dia terhadap dosa-dosanya seperti pada hari dilahirkan oleh ibunya alias bersih. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya saya ngantuk, lalu saya berat sehingga saya tertidur. Nah, ini sangat jelas bahwa ini mimpi. Lalu saya melihat pemeliharaku dalam rupa yang paling bagus, lalu bertanya dalam masalah apa malaikat yang di atas itu berbeda pendapat. Inilah yang dapat kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.